Halo teman-teman semua, kembali lagi di series belajar PHP dasar untuk pemula. Di video sebelumnya kita udah belajar apa itu variabel. Dan variabel itu adalah tempat untuk menampung sebuah data. Sekarang aku mau sharing apa aja data-data yang boleh ada di dalam variabel dan seperti apa penulisan data-data tersebut. Oke teman-teman, inilah tipe-tipe data yang ada di dalam variabel PHP. Oke teman-teman, yang pertama tipe data yang paling umum digunakan itu adalah string. Nah, string itu adalah sebuah tipe data yang berupa teks atau huruf atau tulisan. Pokoknya dia itu bukan angka ya, dia merupakan sebuah teks, bisa gabungan angka dan huruf. Misalkan, oke kita ke Visual Studio Code, kita buat dulu PHP. Nah, misalkan aku mau bikin sebuah variabel itu bulan. Bulan sama dengan Januari. Januari. Yang di dalam PHP ini adalah tipe data string karena dia berupa teks. Nah, untuk penulisan tipe data string itu harus diawali dengan atau dia harus berada di dalam kutip dua seperti ini. Januari. Nah, karena dia string harus ada di dalam kutip dua. Jangan lupa itu untuk tipe data string. Kita komentarin di atasnya berarti. Yang pertama tipe data string. Baik. Nah, yang kedua kita punya tipe data yang namanya integer. Sebenarnya udah kita singgung di awal mengenai string dan juga integer. Cuman ini biar lebih jelas lagi. Apa sih tipe data integer itu? Integer. Integer. Si integer ini adalah sebuah tipe data yang berupa angka. Angka yang benar-benar angka. Angka bulat. Ini nomor 2. Jadi contohnya jadi contohnya seperti ini. Misalkan aku bikin umur atau usia lah boleh. Jadi bisa kita tuliskan 20. Nah, kalau integer itu nggak usah pakai tanda kutip 2. Dia langsung aja tuliskan nilai dari variabel tersebut. Itu adalah tipe data integer. Nah, lalu yang ketiga itu ada tipe data yang namanya float. Tipe data float ini biasanya juga disebut sebagai tipe data double. Karena kalau integer itu angka yang bulat 20, 22, 23, 1. Jadi cuma angka bulat, nggak ada koma-komanya gitu. Kalau float itu tipe datanya desimal, angka tapi desimal. Jadi ada koma-komanya di belakang. Jadi misalkan berat badan. Aku menggunakan gaya penulisan camel case ya teman-teman. Jangan lupa cara penulisannya seperti ini. Nah, berat badan misalkan 55,67. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Tipe data float itu berupa angka dan tapi dia angka desimal. Nah, lalu yang keempat, itu ada namanya data boolean. Dan boolean ini teman-teman, itu merupakan tipe data yang hanya mempunyai dua nilai di dalamnya. Yaitu dia bernilai false atau bernilai true. Boolean adalah tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu false atau sama dengan 0 dan true atau sama dengan 1 nilainya. Jadi tipe data boolean itu nilainya false atau true, benar atau salah. Ya, seperti itu aja. So, bisa dituliskan misalkan boolean sama dengan true. Bisa seperti ini. Atau bisa juga boolean
sama dengan 1. 1 untuk true dan true untuk 1. Oke, scroll. Dan aku punya tipe data yang kelima, itu ada yang namanya array. Nah, array ini merupakan tipe data yang cukup penting di dalam PHP, teman-teman. Jadi array itu merupakan variabel yang bisa menyimpan banyak data di dalam satu variabel itu. Misalkan kita analogikan variabel ini sebuah tas ya, teman-teman. Nah, tas ini di dalamnya ada buku, ada pensil, ada charger, handphone, dan lain sebagainya. Variabel itu adalah tasnya. Dan array ini adalah data-data atau buku, pensil, charger yang ada di dalam tas tadi itu. Variabel itu adalah tas, array itu adalah barang yang ada di dalam tasnya. Array itu bisa berupa string dan juga bisa berupa integer. Bisa juga keduanya, integer dan juga string. Hanya dia dimasukkan secara bersamaan di dalam array. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Aku punya sebuah tas lah ya. Variabel namanya tas. Nah, di dalam tas itu ada buku, lalu tanda koma, ada charger, lalu ada, nah misalkan aku campurkan dengan tipe data integer. Ada angka 50, lalu angka lagi 13, dan ada buku, charger, pulpen. Lalu titik koma. Nah, ini adalah tipe data array, teman-teman, namanya. Jadi ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Di dalam variabel tas ini menyimpan 5 buah data, yaitu buku, charger, 50, 13, pulpen. Di dalam tipe data array itu bisa berupa string dan juga integer. Bisa digabungkan seperti ini. Kayak penulisan array ini, teman-teman, ada dua macam. Yang pertama adalah seperti yang aku contohin ini. Seperti ini, pakai kurung siku. Nah, yang kedua itu ada seperti ini. Tas sama dengan. Nah, untuk gaya penulisan yang ini harus kita deklarasikan dulu tipe datanya, yaitu array buka kurung. Nah, di dalam kurung seperti ini barulah kita bisa menuliskan data-datanya. Kecil. Nah, gaya penulisan array itu ada yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Dan mungkin kedepannya kita akan lebih banyak menggunakan gaya penulisan yang pertama ya, teman-teman, karena ini lebih simpel. Ini adalah tipe-tipe data yang ada di dalam PHP. Dan di video berikutnya kita akan bahas lebih mendalam mengenai tipe data array. Karena array ini merupakan tipe data yang sangat penting di dalam PHP dan akan banyak kita gunakan ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.